Halo semuanya, perkenalkan kembali nama saya Wira. Kali ini kita lanjut pembahasan kita tentang risk management dan ini adalah langkah ketiga, yaitu kita perlu mengetahui apa risiko yang wajar. Oke, risiko yang memang kalau terjadi ya tidak masalah gitu, karena itu wajar gitu ya. Nah, itulah yang akan berusaha kita jawab, dimulai dari kita mengkategorisasikan capital loss. Waktu itu kita sudah ada tabel ini ya, di mana ada asimetris untuk mengembalikan modal gitu. Sehingga ini sebenarnya bisa dikelompok-kelompokkan. Tiga yang pertama ini yang perbedaannya selisihnya sangat sedikit, itu artinya modal seakan-akan hilang 5%, kalau mau balik ya tinggal 5,3%, itu kan beda tipis ya gitu. Ini di level yang aman gitu ya. Risiko yang sangat aman atau saya sebutnya standar gitu ya, standar. Jadi kalau terjadi minus sampai 5% modal, 5% modal, yaitu sebenarnya wajar gitu ya. Bisa, it happens ya. It happens. Dan bisa juga dengan mudah kita kembalikan. Kalau contoh aja yang gampang aja, ya udah kita stop trading, pindahin ke deposito setahun itu juga balik gitu ya. Bisa gitu. Kemudian ada di level kedua ini sekitar 7-10%, itu dalam taraf yang masih dapat diterima gitu ya, itu oke. Dimana kalau kita bertindak lebih agresif, sehingga ketika kita agresif, kita mengambil risiko yang lebih, memang ada kalanya kita ya salah gitu ya, dan market berpendapat berbeda sehingga kita ruginya bisa jadi lebih besar gitu, tapi masih dalam taraf yang dapat kita terima. Titik ini 15-20% ini sebenarnya tidak saya sarankan dan tidak seharusnya kita sampai separah ini. Okay? Tidak seharusnya kita sampai separah ini, makanya saya sebutnya ini sebenarnya sudah buruk gitu ya. Ini sudah bad, tapi masih ada kemungkinan terjadi gitu. Cuman akan kita cegah ya. Kalau bisa ya jangan pernah sampai hal ini terjadi itu. Lagi pula kalau teman-teman mikir rugi sampai 15-20% modal, ya mending modalnya itu teman-teman pakai untuk beli buku atau belajar atau ikut kursus trading dulu gitu, atau ikut kursus investasi, malah itu lebih bagus lagi gitu ya, daripada teman-teman malah belum paham tentang risiko terus langsung saja trading saham dan akhirnya mengalami kerugian sebesar ini gitu ya. 20% modal tuh nggak sedikit ya, itu gede ya. Teman-teman tahu lah, deposito aja 4%, 5% modal gitu ya. Ini 20% loh, 20% gitu. Jadi ya ini saya kategorikan sebagai udah termasuk buruk ya, buruk gitu. Tapi ada kadangkala masih bisa terjadi kalau teman-teman tidak antisipasi. Nanti kita bahas ya antisipasinya di belakang. Dan yang terakhir, kalau sampai loss-nya itu 30-an%, 50%, ini kan balik modalnya udah susah gitu ya. Kehilangan terlalu banyak gitu. Dan inilah yang saya sebut sebagai no-go zone gitu. Tidak seharusnya angka ini pernah disentuh gitu. Karena sudah jelas pasti ada yang salah dari metodenya, dari mindsetnya, itu sudah jelas ada yang salah gitu. Atau bisa jadi ini tipikal yang saya sering temui juga ya, banyak yang japri all in di saham yang sudah fundamentalnya tidak terjamin, sangat berisiko, risikonya ada risiko likuiditas lagi gitu, jadi ada potensi ARB gitu ya, ada risiko likuiditas, terus beliknya malah di harga atas. Nah itu kemungkinan bisa sentuh-sentuh daerah sini gitu. Nah itu kalau sudah mengikuti sharing-sharing saya tentang mindset, seharusnya sudah bisa menghindari risiko-risiko seperti itu ya gitu. Bukan berarti nggak boleh trading dalam kondisi itu, kan saya juga sudah sampaikan ya, kondisi yang udah arah berhari-hari itu ya jangan dikejar gitu. Kan kita bisa beli di bawah, justru kita belajar beli di bawah dong, bukannya justru udah naik arah 3 kali baru sibuk mau beli gitu loh. Makanya hal seperti ini bisa terjadi gitu. Tapi ya itu, saran saya kalau ada yang sampai separah ini, ada baiknya modalnya dipindahkan saja dulu ke instrumen investasi yang lebih rendah risiko, karena ini sudah keterlaluan menurut saya. Keterlaluan ya, seakan-akan seperti teman-teman punya uang itu tak hingga gitu ya, seakan-akan uang itu malah tidak dihargai kalau sampai rugi sebesar ini gitu. Jadi investasikan saja dulu di tempat yang lebih rendah risiko,
manfaatkan modalnya untuk belajar. Jadi fokus dulu ke belajar, supaya jangan teman-teman sampai masuk ke no go zone ini. Paling parah banget itu ya masuk ke at least bad ini. Oke, kita lanjut pembahasannya. Ini kita ngomongin itu kan kategorisasi pembatasan risiko keseluruhan modal ya. Jadi 5% modal loss-nya, 5% modal. Tapi pertanyaannya kan kita trading nggak all in gitu ya. Kayak yang kemarin kita udah bahas, kita trading itu nggak all in gitu. Tapi kita trading ada per transaksinya, sehingga kita harus pecah risiko itu per transaksi. Oke. Nah pertanyaannya, kalau risiko kita tadi untuk yang safe itu 5%, untuk yang oke agresif itu 10%, per transaksinya berapa? Berarti ya kita harus tahu dulu skenario terburuk yang mungkin terjadi itu kira-kira seperti apa, supaya kita bisa perhitungkan nih per transaksi berapa modal yang mau kita risikokan gitu ya. Dan jawaban itu terjawab ketika kita pakai lagi-lagi simulasikan saja gitu ya. Jadi di sini saya akan mengadakan losing streak simulation, simulasi di mana kita loss beruntun gitu ya. Itu kan worst case ya, kita loss sampai beruntun gitu, itu udah parah banget gitu. Tapi ya itu, kalau sampai kita loss beruntun, harusnya kita belum tembus batasan-batasan ini. Make sense kan ya? Itulah yang namanya risk management. Kita sudah mengantisipasi, kita sudah mengontrol risiko kita sejak awal. Sehingga kalau sampai skenario buruk ini terjadi, kita pun tidak masalah gitu ya. Kita masih survive, dan kita masih punya banyak waktu untuk mengembalikan modal maupun bahkan bisa menumbuhkan porto kita. Oke, simulasinya seperti ini. Misalkan saya ada 10.000 traders yang win rate-nya rendah banget ya, 25% win rate-nya gitu. Jadi ini win rate-nya rendah, 10.000 trader. Begitu pula yang win rate-nya 50%, win rate-nya 75%. Terus saya simulasikan nih, dari 200 transaksi mereka, apakah mereka pernah mengalami loss beruntun sebanyak 3 kali berturut-turut, atau mungkin 5 kali, atau 7 kali berturut-turut gitu. Jadi supaya kita mau tahu jawabannya nih, kita itu kalau misalkan win rate kita cuma 50%, wajarnya itu loss beruntun berapa kali gitu ya, berapa kali, sehingga kita sadar gitu, apakah kita sudah di posisi yang tidak baik atau masih normal-normal saja gitu ya, normal-normal saja. Contoh simulasinya ternyata saya run, hasilnya seperti ini nih. Untuk yang win rate 50%, ternyata 8.000-an dari total 10.000 trader tadi itu mengalami loss beruntun sebanyak 6 kali gitu ya, di 200 trade pertama gitu ya. Jadi trading seperti biasa aja pernah akan mengalami 6 loss berturut-turut gitu ya. Walaupun tentunya ada yang tidak mengalami itu, dan itu sekitar 20%-nya, 2.000-an orang ini tidak mengalami 6 loss beruntun gitu. Oke. Nah, ini contoh satu simulasinya, tapi saya akan simulasikan sisanya dan terbentuklah tabel seperti ini. Oke. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan tergantung kondisi masing-masing gitu. Contoh kalau kita lihat nih yang win rate-nya 25% tadi, atau yang 5% deh, 5% ini parah banget berarti ya. Win rate-nya rendah banget. Apakah dia pernah loss beruntun 1 kali? Ya pernah. Semua trader pasti pernah mengalami loss at least 1 gitu ya. Walaupun kalau kita lihat di sini yang win rate-nya 95%, ada sekitar 1 orang dari 10.000 trader yang tidak mengalami loss sekalipun gitu ya, loss sekalipun, tapi dalam 200 trade pertama gitu. Oke. Bisa jadi dalam jangka panjang pasti mengalami loss juga gitu ya, itu logika aja gitu. Tapi ya itu, loss beruntun sekali itu hal yang sangat wajar. Terserah win rate-nya tinggi maupun rendah, kita sama-sama akan mengalami itu. Otomatis ya teman-teman jangan panik ketika teman-teman loss sekali, ya itu wajar gitu, it happens gitu ya. Nah, sekarang kita perlu tahu nih angka yang tidak wajar seperti apa. Kalau teman-teman win rate-nya cuma 5%, loss 15 kali beruntun itu wajar nggak sih? Dalam 200 trade pertama, ternyata itu wajar.
100% ya, 10.000 trader tadi yang win rate-nya cuma 5%, pasti mengalami 15 kali loss secara beruntun. Oke. Jadi harapan saya tentu kita belajar supaya win rate kita bisa lebih baik gitu kan ya. Win rate kita bisa lebih baik. Contoh saja yang tadi ya, win rate kita 50% nih. Jadi 50%, berapa kemungkinan kita terjadi loss beruntunnya gitu ya. Tadi kan jawabannya itu sekitar 6 loss beruntun, ada 80% gitu ya. Datang dari sini gitu ya. Jadi memang 6 loss beruntun itu sangat mungkin terjadi di sekitar 8 ribuan orang dari 10.000 trader tadi gitu. 80%-nya gitu. 80%-nya. Bagaimana dengan loss beruntun 7 kali? 50-50. Hampir setengah dari 10.000 tadi mengalami loss beruntun sampai 7 kali. Gitu. Jadi ketika teman-teman yang win rate-nya masih 50-50, ketika teman-teman loss lagi, sampai udah loss beruntun 4 kali, sebenarnya teman-teman jangan menyerah dulu, jangan merasa upset atau sedih, karena sebenarnya itu hal yang wajar. Gitu. Karena kalau win rate cuma 50%, 4 loss beruntun itu hampir sangat yakin itu pasti terjadi. Gitu. Kecuali kalau teman-teman loss beruntunnya sampai 9 kali. 9 kali itu artinya teman-teman ada di statistik 17% orang gitu ya. 18% orang yang mengalami itu artinya ya mungkin teman-teman lagi bernasib tidak beruntung saja gitu ya. Teman-teman bagian kecil yang mengalami loss beruntun separah itu. Tapi angka ini membantu kita supaya sadar. Kalau saya win rate-nya 50% dan ternyata saya loss beruntun 8 kali, sebenarnya kayaknya udah ada yang salah nih. Udah ada yang salah karena ya itu, tidak seharusnya saya loss beruntun sampai 8 kali. Bisa jadi karena marketnya buruk, bisa jadi memang ada yang salah dengan metode kita, stop aja dulu, stop trading gitu ya. Jadi itu yang membedakan antara teman-teman yang pemula dengan yang sudah berpengalaman. Orang yang berpengalaman itu sudah tahu gitu, kondisi seperti ini wajar atau bermasalah. Bedanya teman-teman yang pemula, apalagi beberapa juga sering ya, japri saya gitu, ketika ada nyangkut parah gitu. Nah, kenapa bisa sampai kejadian nyangkut parah itu? Karena awalnya teman-teman nggak paham bahwa itu sesuatu yang salah banget gitu. Sesuatu yang seharusnya bisa dicegah di awal gitu ya. Nah, itu sebenarnya membedakan antara yang sudah berpengalaman dengan yang pemula. Tapi harapannya dengan angka ini, teman-teman yang pemula sudah ada guidance gitu. Kalau saya sudah ada panduan gitu ya. Kalau saya sampai loss begini, wajar nggak sih? Dan ternyata masih wajar gitu. Oke, anggaplah teman-teman di sini juga nggak parah-parah banget. Teman-teman sudah ngikutin nasihat saya, misalkan follow the trend gitu ya. Don't fight the trend gitu. Artinya kita sudah ada statistical edge. Kita hanya trading ketika market itu uptrend, kita hanya trading ketika market itu bullish, maka otomatis win rate kita sedikit di atas 50%. Contohnya 55% atau 60%. Dan ternyata win rate 55% pun dapat mengalami loss beruntun sampai 5 kali berturut-turut. Oke, 6 kali pun masih dalam taraf yang lumayan wajar. Oke. Jadi ya itu, jangan kaget kalau suatu hari teman-teman trading di saham gitu ya, loss-nya sampai berturut-turut 5-6 kali. Oh ya, ngomong-ngomong nih saya bahas tentang trading ya gitu. Kalau investing 200 trade itu udah berapa lama gitu. Jadi ingat, ini kan seri trading ya, bukan seri investing gitu, jangka panjang. Itu nanti bisa di seri yang berbeda saja ya. Ini kita fokus ke trading dulu. Oke, jadi mudah-mudahan tabel ini dapat membantu teman-teman mengevaluasi diri apakah yang teman-teman alami itu hal yang normal atau abnormal gitu ya. Teman-teman masuk ke hal yang wajar atau yang tidak wajar. Oke. Berarti angka magicnya itu sekitar loss beruntun 5-6 kali ya. Anggaplah 5 kali di sini, oke. Anggaplah win rate kita 55%, deket-deket 60%. Maka loss beruntun kita itu mungkin 5 kali. Okay? 5 kali. Oh ya, berarti cuman begitu, Wir. Kita cuman akan worst case-nya loss 5 kali beruntun gitu. Sebenarnya nggak seperti itu juga gitu ya.
Loss 5 kali beruntun itu ya memang udah skenario yang lumayan buruk gitu. Tapi ada yang lebih buruk gitu. Misalkan nih, kita loss 5 kali berturut, profit sekali tapi loss 5 kali berturut lagi. Jadi sebenarnya kita ini loss 10 kali tapi ya toleransi 1 kali profit gitu ya. Contohnya ini 4 kali loss, 1 kali profit, 6 kali loss. Ya lossnya berapa? Lossnya 10 sebenarnya. 10 tapi mungkin kita ada profit 1 kali gitu ya. Jadi 10 loss, toleransi 1 profit. Dan tabelnya ternyata bergeser. Kita bisa lihat tadi warna merahnya di sini, ini geser menjadi agak bawah gitu ya. Jadinya, geser agak bawah seperti ini. Sehingga yang win rate-nya 55% pun ada kemungkinan dapat mengalami loss beruntun sampai 7-8 kali. Dengan catatan di tengah-tengahnya ada profit 1 kali gitu ya. Profit 1 kali gitu. Jadi ya jangan anggap remeh gitu. Jangan pikir bahwa everything is okay setelah teman-teman loss 5 kali gitu ya. Bisa jadi teman-teman profit dan malah mengalami loss 5 kali beruntun lagi gitu. Bisa jadi, dan itu probability-nya lumayan tinggi gitu ya. 30% orang mengalami loss beruntun 9 kali dan itu win rate 55% gitu ya. Gitu. Bayangin loss beruntun 2 kali itu wajar nggak? Wajar. Yang win rate-nya hampir sempurna 95%, itu aja hampir 60%-nya mengalami loss beruntun 2 kali gitu. Gitu. Tapi dengan profit 1 sih ya, 1 gitu. Jadi ya sebenarnya itu yang sudah sering saya sampaikan ya. Kerugian atau loss itu bagian dari berbisnis. Dan di saham juga tidak terkecuali. Di saham itu ada yang namanya profit, ada yang namanya rugi. Kerugian itu kita batasi, kita kontrol. Profit itu kita optimalkan gitu ya. Dengan harapan ujung-ujungnya profit lebih besar dari loss sehingga kita net profit. Portofolio kita perlahan bertumbuh gitu. Oke? Jadi itu pesannya ya, teman-teman, kita harus mengontrol posisi kita, jangan all in gitu ya. Karena kalau all in dan teman-teman sampai loss beruntun 5 kali, teman-teman itu akan kehilangan sangat banyak yang nanti recovernya susah gitu, sesuai tabel ini ya. Recovernya susah. Saya tidak menyarankan teman-teman tuh all in. Ini bukan cuma trading ya, investing pun teman-teman perhatikan gitu. Pak Lo Keng Hong dan yang lainnya itu masuknya nyicil gitu ya. Nggak langsung semua gitu, walaupun mereka memang fokus ke beberapa emiten. Apalagi trader gitu ya. Trader itu ya tidak saya sarankan untuk all in gitu. Tapi kita harusnya bisa mengontrol posisi kita dalam risiko yang wajar, risiko yang normal ya. Sehingga ketika worst case itu terjadi, kita sudah ada sabuk pengaman itu. Oke. Karena kenapa? Cukup 1 kali saja teman-teman nggak pakai sabuk pengaman dan ternyata terjadi kecelakaan, teman-teman udah nggak bisa balik gitu. Teman-teman kehilangan segalanya. Atau teman-teman harus mulai dari bukan 0 ya, mulai dari negatif gitu. Mulai dari negatif. Jadi ya sebaiknya saran saya selalu pasang sabuk pengaman gitu ya. Kita selalu harus mengontrol risiko kita supaya ketika 5 kali, 6 kali loss beruntun itu terjadi, kita pun masih ketawa-ketawa gitu. Masih biasa aja, itu normal gitu. Dibanding teman-teman yang tidak mengontrol itu dan akhirnya mereka loss beruntun 6 kali malah dibalas lagi mungkin revenge trading yang pernah saya bahas ya, dosa itu. Revenge trading sampai akhirnya mereka lossnya 30-40%. Gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Oke, ingat ya, cukup sekali saja gitu, yaitu nggak perlu sampai 2 kali worst case terjadi. 1 kali saja teman-teman udah rugi besar gitu. Oke. Dan kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi, tapi kita tahu itu bisa terjadi. Oke, itu bisa terjadi. Jadi solusinya adalah risk per trade kita itu harus dalam taraf yang wajar, dan wajar itu kita tadi sudah simulasikan sehingga saatnya kita sedikit hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya itu kembali ke kategorisasi ini. Oh ya, ini ingat ya, ini kategorisasinya saya yang buat sendiri. Jadi tiap orang pasti bisa berbeda, tapi ini menurut saya gitu. Karena waktu itu kan 10% saya udah sebut ya, ini sweet spot-nya gitu. Jadi ini sebenarnya area yang sudah kalau bisa jangan sampai tembus lah gitu. Mungkin tembus pun 12%, jangan sampai lebih gitu. Oke, kita hitung-hitungan sedikit.
Contoh kita ambil dalam taraf risiko yang standar, oke. Risiko yang normal yaitu 5%, ambil agak gede ya. 5%. 5% modal kita risikokan dan kita tahu bahwa dengan win rate yang 55 atau 60%, ada potensi kita mengalami 5 kali loss secara beruntun. Oke. Otomatis sekali transaksi kita cuma boleh loss berapa? 5% modal dibagi 5. Jadi per transaksi kita risikokan 1% modal. Oke. Jadi worst case terjadi pun kita hanya kehilangan dalam taraf yang dapat kita kembalikan dengan mudah. Oke. Dapat kita kembalikan dengan mudah. Jadi itu ya cara menghitungnya. Dan saya rangkum saja menjadi tabel seperti ini ya. Risk per trade yang wajar itu untuk teman-teman yang masih pemula, risikokanlah sekitar 0,5% dari keseluruhan modal. Nah ini teman-teman yang masih pemula udah boleh hitung-hitung nih. Waktu itu ketika gegabah gitu, FOMO, teman-teman masuknya itu berapa persen modal. Kalau masuknya sampai 7% modal, ya teman-teman harus sadar, itu udah 14 kali lipat lebih berisiko dari dalam taraf wajar. Oke. Untuk teman-teman yang bukan lagi pemula, mungkin ya sudah 3 bulan gitu ya, 6 bulan, bahkan yang sebenarnya sudah lama di market, itu bisa atau biasa menggunakan angka 1% modal. Inilah yang standar gitu ya. Ini yang cukup berisiko, tapi cukup juga untuk kita bertumbuh gitu. Ingat ya, kalau teman-teman ambil risikonya kekecilan, tumbuhnya pun pelan gitu. Jadi saya sendiri pun tidak menyarankan teman-teman terlalu lama di fase pemula ini ya. Karena ruginya kecil, untungnya juga kecil banget gitu. Jadi ya saya tidak sarankan kelamaan di sini. Cepat-cepatlah mulai naik level ke angka ini gitu ya. Yaitu risikokannya 1% modal. Kemudian profitnya pun jadinya misalkan teman-teman target profitnya 2 kali R gitu ya, 2 kali risiko, ya sekali cuan teman-teman dapat 2% modal. Lumayan gitu ya, 2% modal. Kalau teman-teman berhasil 2 kali profit, udah imbang sama deposito setahun gitu ya, gitu. Jadi ya inilah angka yang biasa saya sarankan untuk digunakan ya. Secara umum yang sudah lama di market maupun yang masih baru gitu. 1% modal. Worst thing happen, semuanya masih dalam kontrol. Tapi saya yakin teman-teman di sini ada yang, apalagi yang sudah lama di market ya, itu akan lebih agresif gitu, lebih agresif, sehingga boleh itu dalam kategorisasi yang sini dan dibagi 5 itu nanti kasarannya sekitar 1,5% modal. Oke, 1,5% modal. Jadi sekali loss itu lumayan ya, 1,5% modal. Tapi sekali profit 2R misalkan itu langsung 3% modal profit. 3 posisi seperti itu teman-teman sudah dapat profit 9% modal dan itu udah imbang sama reksadana pendapatan tetap gitu ya. Sudah imbang sama reksadana. Hanya dengan 3 trade yang menguntungkan. 3 doang loh. Dan dalam setahun teman-teman punya banyak waktu untuk mendapatkan 3 trade itu. Jadi nggak usah terburu-buru sebenarnya, nggak usah terburu-buru. Finally, kalaupun memang teman-teman mau ngambil risiko yang lebih, saya sarankan paling mentok itu adalah 2% modal. Ini sudah high risk, sudah sangat berisiko gitu ya. Sedikit gambaran ya, kalau teman-teman yang all in gitu ya, all in itu kan sudah super berisiko ya, itu super berisiko. Risk per trade-nya itu kisarannya 5% M, okay? 5% modal gitu ya. Jadi ini teman-teman kalau yang high risk ini kira-kira teman-teman udah mengeluarkan hampir 50% modal di satu emiten gitu ya gitu. Dan itu sudah cukup berisiko ya, cukup berisiko. Tapi nanti hitungan-hitungan detailnya kita akan ada video terpisah, kita akan bahas tuntas gitu ya. Sekalian saya langsung kasih Excel-nya juga supaya teman-teman mudah gitu. Tapi itu kita bahas di video terpisah saja ya. Oke, jadi ini rangkumannya ya. Teman-teman silahkan tentukan profil risiko teman-teman masing-masing gitu. Jadi ini pun menjawab gitu ya. Apakah saya mengambil risiko yang lebih atau tidak? Seharusnya jadinya terjawab gitu. Kalau teman-teman yang
ada nyangkut dan mau evaluasi diri ya, dan mau belajar gitu, mau evaluasi, lihat saja gitu. Teman-teman nyangkut, masukkan modalnya itu berapa. Wah, ternyata teman-teman masukkan 3% modal yang dirisikokan. Nah, itu artinya teman-teman ngambil risiko yang terlalu berlebih gitu ya. Terlalu berlebih. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin belum terlalu clear ya untuk teman-teman. Saya tulis saja dulu di sini. Akan kita detailkan lagi perhitungannya sama cara pakainya, cara prakteknya ya. Nanti kita coba praktek gitu di video selanjutnya gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau teman-teman sudah ngikutin ini, angka-angka pain tolerance tadi pun itu udah hampir banget mustahil disentuh gitu ya. Bayangin kalau teman-teman ambil yang high risk saja, 2% modal, terus kena loss beruntun sampai 5-6 kali, itu masih dalam angka berapa? Secara kasar itu ada di 10-12% ya. Jadi masih dalam taraf yang agresif dan sedikit bad. Gitu. Oke? Agresif sedikit bad. Nggak pernah kesentuh nih angka 15%, 20%. Jadi teman-teman safe ya. Teman-teman sudah antisipasi dari awal. Dan itu pun worst case, itu skenario terburuk. Dan ya, kalau teman-teman follow the trend dan kita nanti belajar analisa lagi, tidak seharusnya teman-teman kesentuh deh worst case itu. Nggak kesentuh gitu. Oke. Jadi ya, teman-teman asalkan ngikutin aturan ini, sebenarnya ya pain tolerance itu nggak akan pernah kesentuh. Nggak perlu lagi mikirin materi yang saya sampaikan di video sebelumnya gitu ya. Karena nggak akan pernah kesentuh. Nggak akan pernah kesentuh. Jadi ya itu, bangkrut itu sebenarnya susah ya gitu. Bangkrut itu sebenarnya susah kalau teman-teman sudah belajar gitu. Sayangnya ketika teman-teman belum belajar risk management, tidak mengontrol risiko, itulah ada potensi teman-teman bisa mengalami kerugian yang sangat besar gitu ya. Dan sangat disayangkan sebenarnya, karena ini bukan hal yang sulit untuk dipelajari gitu. Bukan hal yang sulit untuk dipelajari, dan otomatis kita sebenarnya bisa menghindari itu dari awal. Kalau sudah dihindari dari awal, kita bisa fokus mengoptimalkan keuntungan kita. Oke, ini ada di slide sebelumnya ya, di slide materi sebelumnya. Kalau sampai kehilangan 10% modal, stop trading dulu gitu. Kemungkinan iklim marketnya tidak mendukung. Kalau teman-teman sudah ngikutin saran saya, follow the trend ya, don't fight the trend, ini sudah dihapus. Jadi aman. Kita nggak akan kesentuh 10% M ini. Sekarang di materi ini saya sudah ngajarin tentang risk management, money management nanti ya di video selanjutnya. Risk management sudah, yaitu kita kontrol per transaksi, kita trade hanya dengan risikokan 1% modal. Oke. Pokoknya kalau kita cut loss, kita cuman lossnya berapa? 1% modal. 1% modal. Jadi otomatis kita sudah belajar ini, sehingga satu-satunya kemungkinan kita bisa mengalami loss sampai 10% M itu ketika kita metodenya masih nggak jelas. Menggunakan analisa yang risikonya lebih gede dari rewardnya. Sehingga otomatis expectancy kita negatif dan perlahan kita akan rugi 10% M. Tapi itu pun perlahan. Enggak langsung semerta-merta teman-teman rugi gede langsung 10% M gitu ya. Perlahan gitu loh. Perlahan. Jadi susah, bangkrut itu susah. Kalau kita sudah mengantisipasi, kita sudah belajar gitu ya. Dan aturan yang 10% M ini pun teman-teman sudah boleh lupakan gitu. Yang teman-teman perlu ingat sekarang adalah yang ini. Per transaksinya kita kontrol. Kalau kita sudah kontrol per transaksinya, ini pun sudah otomatis. Sudah otomatis, jadi nggak perlu bingung lagi, karena most likely kita nggak akan pernah kesentuh angka itu. Saya pernah ya itu waktu itu IHSG misalkan yang lagi jatuhnya lumayan gitu ya, 3 hari berturut-turut merah, ya ruginya biasa-biasa aja, masih dalam taraf yang wajar banget ya, cuman 2% gitu, 1-2%, jadi ini masih safe banget, saya pun santai gitu loh. Cut loss ya cut loss gitu, rugi ya rugi. Tapi 2% doang gitu, 2% modal gitu. Dengan mudah itu nanti dapat kembali. Nah, kalau yang tidak antisipasi, ketika ada kejadian seperti itu, mendadak ya, cuma butuh 3 hari loh. 3 hari doang dan teman-teman tiba-tiba aja bisa, kok saya udah loss 15% modal gitu. Tidak diantisipasi dari awal. Oke. Mungkin setelah teman-teman mendengar ini kok kayaknya
kaku banget terlalu strict, 1% modal, 1,5% modal, kayaknya repot gitu ya. Apakah kita harus sekaku itu kayak batu gitu ya, kayak batu? Saran saya iya, kita menggunakan risiko yang konsisten, yang konstan, dan terkontrol gitu ya, gitu. Tapi ada saat dimana kita boleh melanggar aturannya, ada saat dimana kita boleh break the rule gitu ya. Dan itu tidak akan saya bahas di awal, karena teman-teman saya asumsikan ini kan seri untuk pemula ya. Jadi break the rule itu akan saya jadikan materi terakhir. Setelah teman-teman sudah mindsetnya saya bantu gitu. Setelah teman-teman sudah paham tentang mengelola risiko, setelah teman-teman sudah belajar cara metode analisa, barulah saya akan coba buka ke ranah yang sedikit lebih berbahaya, sedikit lebih berisiko, di mana kita ada kasus tertentu kita akan melanggar aturan, kita akan break the rule, harapannya profit yang lebih besar, atau yaitu jadinya kita loss yang lebih besar gitu ya, namanya mengambil risiko lebih. Tapi yaitu untuk teman-teman yang masih pemula, mending sekaku itu, follow the rule-nya aja dulu, karena itu sebenarnya sudah cukup untuk teman-teman portofolionya dapat bertumbuh. Lagi pula hal yang saya sukai ketika kita menggunakan risiko yang konsisten seperti ini tidak peduli modal teman-teman 5 juta, modal teman-teman 50 juta, 500 juta, 1M, itu konsisten gitu. Itu konsisten. Jadi kita tahu ketika kita loss nih, kalau misalkan loss 5 juta, teman-teman mungkin kalau yang masih pemula yang modalnya agak kecil kaget gitu. Waduh, loss 5 juta itu gede banget. Tapi bagi orang yang modalnya 1M itu kan nggak kerasa gitu. Karena 1M, 1%-nya itu aja udah berapa gitu ya, jauh di atas 5 juta gitu. Itulah kenapa kalau menggunakan yang seperti ini, ketika teman-teman portofolionya akhirnya perlahan tumbuh sampai akhirnya mungkin mudah-mudahan teman-teman jadi miliarder ya, satuan miliar gitu, itu akan santai-santai saja karena menggunakan rule yang sama dari porto teman-teman kecil sampai teman-teman menjadi besar gitu. Tidak ada yang berubah gitu ya, nothing change gitu. Itu yang enaknya ya ketika menggunakan risiko yang sudah terukur seperti ini. Tapi ya itu, saya yakin nggak semua orang sepakat atau nyaman dengan metode seperti itu ya. Saya yakin gitu. Tapi saran saya ya itu, seperti itu. Nanti break the rule kita bahas di belakang. Oke, di materi selanjutnya kita akan ngomongin tentang prakteknya ya. Kita akan coba membuat plan dan kita akan menghitung berapa modal yang akan kita risikokan di suatu saham. Dengan saya nanti udah siapkan juga Excel-nya ya. Kita bisa sama-sama coba lihat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang video ini, silahkan tanyakan ke grup Belajar Saham Plus ya. Bisa melalui link ini. Atau kalau mau channelnya bisa link ini. Dan follow juga Instagramnya Pak Frans di sini. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat teman-teman, trade responsibly. Dan setelah teman-teman nonton video ini, teman-temannya harusnya paham ya apa yang saya maksud selama ini dengan trading yang bertanggung jawab gitu ya, trade responsibly. Thank you semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.